Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Mudah-mudahan sehat selalu dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini kelas 6 masih membahas tentang pelajaran 1 ya, yaitu tolong menolong dan persaudaraan. Sebelum memulai pelajarannya, mari bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan serta pemahaman yang baik kepada kita semua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Alhamdulillah, kita semua sudah berdoa. Setelah kemarin kita membahas tentang Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 dan 3, sekarang kita akan membahas tentang Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Surat Al-Hujurat adalah surat ke-49 dalam Al-Quran. Terdiri dari 18 ayat. Arti Al-Hujurat adalah kamar-kamar. Sebelum memulai ke pembahasannya, mari bersama-sama kita membaca Quran Surat Al-Hujurat dulu ya. Pertama kita akan membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Sama-sama kita membaca ya, baca ta'awudz dulu, kemudian bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann Inna ba'daz-zanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha menerima tobat, Maha penyayang. Kemudian sekarang Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul turunnya Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Asbabun Nuzul itu sebab ya, sebab diturunkannya Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. 1. Asbabun Nuzul Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Diriwayatkan oleh Ibnu Munzir yang bersumber dari Ibnu Zuraiz bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Salman Al-Farisi yang bila selesai makan terus tidur dan mendengur. Pada waktu itu ada orang yang menggunjing perbuatannya, maka turunlah ayat ini yang melarang seorang mengumpat dan menceritakan aib orang lain. Sebagaimana yang tadi sudah kita baca bersama-sama bahwa arti Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 ini kita dilarang berseuzon kepada orang lain, kemudian dilarang untuk mencari-cari kesalahan orang lain, dan dilarang untuk menggunjing orang lain atau menceritakan aib orang lain
menceritakan aib orang kepada orang lain. Kemudian sekarang Quran surat Asbabun Nuzul, Quran surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu diriwayatkan oleh Ibnu Hatim yang bersumber dari Ibnu Abi Mulailah bahwa ketika Fatul Mekah, yaitu penaklukan kota Mekah, Bilal naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Beberapa orang berkata ketika Bilal naik ke atas Ka'bah, apakah pantas budak hitam ini azan di atas Ka'bah? Maka yang sebagian itu berkata, sekiranya kalau Allah membenci orang ini, pasti akan menggantinya. Sebagaimana kita ketahui ya, bahwa yang pertama kali mengumandangkan azan itu adalah Sayyidina Bilal. Dan yang sudah kita ketahui juga bahwa Sayyidina Bilal ini memiliki kulit yang hitam ya. Nah, kemudian ketika Sayyidina Bilal azan, ada seorang yang berkata seperti ini, apakah pantas budak hitam ini azan di atas Ka'bah? Kemudian ada sebagian orang yang menjawab, sekiranya kalau misalkan Allah membenci orang ini, pasti saja Allah akan menggantikannya. Nah, ayat ini, Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini turun sebagai penegasan bahwa dalam Islam itu tidak ada diskriminasi. Jadi diskriminasi ini membeda-bedakan ya, semua di hadapan Allah itu sama. Yang membedakan semua manusia di hadapan Allah itu yaitu ketakwaannya. Jika ia bertakwa kepada Allah, maka ia akan tinggi derajatnya di hadapan Allah. Tapi tidak ada pembeda, mau itu cantik, mau itu ganteng, mau itu perempuan atau laki-laki. Yang membedakan di hadapan Allah itu adalah ketakwaannya. Nah, kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Pada ayat 12 Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada orang-orang yang beriman agar mereka menjauhkan diri dari suzon. Suzon itu yaitu bersangka buruk terhadap orang-orang yang beriman, mencari-cari kesalahan orang lain yaitu tajasus, dan larangan bergunjing. Jadi kita tidak boleh ya, tidak boleh bersuzon kepada orang lain, kemudian tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain atau tajasus, dan larangan bergunjing. Bergunjing itu membicarakan kesalahan orang lain ya kepada orang lain, misalnya menceritakan kesalahan orang kepada orang lain atau menceritakan aib orang kepada orang lain. Nah, berikut ini adalah kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 12, yaitu bersangka buruk itu seuzon itu dosa. Kemudian seorang mukmin dilarang mencari-cari kesalahan orang lain. Selanjutnya seorang mukmin dilarang menggunjing satu sama lain. Kemudian menggunjing sesama mukmin bagaikan memakan daging saudaranya yang sudah mati. Nah, jadi jika kita menggunjing itu menceritakan aib seorang mukmin kepada orang lain, itu bagaikan memakan daging saudaranya yang sudah mati. Kalau ibaratnya memakan daging bangkai ya, nauzubillahi min zalik. Maka kita tidak boleh ya menceritakan aib seorang mukmin kepada orang lain. Nah, sekarang kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Manusia itu diciptakan oleh Allah bermacam-macam bangsa dan bermacam-macam suku supaya kita saling mengenal. Tadi ya, lita'arofu, harus saling mengenal dan saling tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat. Harus saling tolong menolong ya. Dan tidak ada kemuliaan seorang di sisi Allah kecuali dengan ketakwaannya. Yang tadi sudah kita bahas bersama-sama bahwa yang membedakan di sisi Allah itu bukan ketampanan atau kecantikannya ya, melainkan ketakwaannya. Persaudaraan Islam itu berlaku untuk seluruh umat manusia tanpa dibatasi oleh bangsa, warna kulit, kekayaan dan wilayah, melainkan didasari oleh ikatan akidah. Kemudian persaudaraan merupakan pilar masyarakat Islam dan salah satu kekuatannya. Sebagaimana dikatakan hadis, al-mu'minuna lil mu'minina kal bunyani yasuddu ba'dhum ba'dha. Seorang mukmin itu dengan mukmin yang lainnya bagaikan bangunan yang saling menguatkan. Jadi kesimpulannya yaitu kita sesama mukmin tidak boleh bersuzon, kemudian tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain, tidak boleh menggunjing saudara kita. Kemudian kita harus saling mengenal, saling tolong menolong dengan sesama manusia.
Nah, untuk tugas hari ini yaitu isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Yang pertama, Al-Hujurat artinya. Yang kedua, surat Al-Hujurat adalah surat yang ketiga, jelaskan asbabun nuzul Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Yang keempat, jelaskan asbabun nuzul Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Yang kelima, tuliskan contoh sikap saling menghargai sesama manusia. Ditulis ya di buku tulis, dan jangan lupa juga untuk mengirimkan foto kegiatan kamu ya sedang belajar pendidikan agama Islam. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum menutup videonya, kita bersama-sama membaca doa kembali ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan semoga virus corona segera berlalu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.